Halo, selamat datang di channel YouTube aku, Ica Resi. Stay fun, study, and having fun. Suatu hari ada seorang anak laki-laki sedang bermain. Wah, siapakah dia? Oh, ternyata John. Hai John, kau lagi apa? Aku lagi bermain mobil-mobilan, serunya. Lantas John bermain mobil-mobilan. Di sampingnya ada sebuah boneka dinosaurus. Seketika itu dia berpikir, apakah dinosaurus juga naik mobil? Apakah mobilnya besar? Apakah dulu ada mobil ya? Mendengar itu, ibunya tersenyum di dapur. Sambil berpikir, hendak mengajak John untuk belajar mengenai sejarah tentang mobil. Wah, rupanya John perlu nih untuk mempelajari sejarah mobil agar dia tidak beranggapan dinosaurus juga naik mobil. Gumam ibunya sambil mengaduk telur untuk membuat adonan kue. Malam harinya, ibu membacakan cerita tentang sejarah mobil. Wah, John sangat tertarik. Ibu, apakah Dino juga naik mobil? Ataukah dia naik motor? Seru John. Kayaknya bercanda. Kita harus baca dulu ya sejarah mobil biar kamu tahu. Seperti apa ya kira-kira? Penasaran? Yuk kita simak bersama-sama cerita tentang sejarah mobil. Kehadiran mobil memiliki dampak positif bagi kehidupan manusia, khususnya dalam hal mobilitas dan aktivitas sehari-hari. Mobil ini bisa membuat semua kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Namun tahukah kamu bahwa konsep mobil ini sudah ditemukan pada tahun 1478 oleh seorang yang bernama Leonardo da Vinci. Ya, dia adalah seorang seniman. Oleh karena itu, konsep ini masih menggunakan sketsa di atas kertas. Ratusan tahun kemudian, sebuah kendaraan bermesin mulai dibuat oleh manusia. Pada waktu itu, penggunaan musim uap sangat populer, yaitu untuk membantu pergerakan kebutuhan militer Prancis pada tahun 1870 dalam membawa peralatan perang. Penemuan mesin diesel pada tahun 1882 menjadi babak yang sangat penting dalam sejarah mobil. Mengapa? Karena pada tahun ini sebuah mesin berbahan bakar solar mulai diperkenalkan dan kemudian banyak digunakan di masyarakat. Iya, sangat populer di masyarakat. Sebagai tonggak karena mampu membuat mesin ini lebih efisien dan efektif. Mesin ini terus dikembangkan dan tetap diproduksi menjadi salah satu mesin untuk mobil. Tak mau kalah, di Amerika Serikat pada waktu itu seorang yang bernama Henry Ford telah membangun mobil pertamanya pada tahun 1886. Dan inilah cikal bakal mobil seperti era saat ini. Gambar ini merupakan mobil pertama dari Henry Ford. Dan di sini kita tahu bahwa dia sudah memakai setir lingkaran. Kita tahu bahwa pada waktu itu mengalami evolusi sejak pertama diperkenalkan. Pada saat itu belum menggunakan setir bulat seperti pada gambar ini, tapi mereka masih menggunakan setir setengah lingkaran atau tongkat. Kecepatan mobil pun sudah mulai berkembang. Yang awalnya dari kecepatan seperti orang berjalan, sekarang sudah 15-20 km per jam.
Pada tahun 1913, seorang bernama Ferdinand Porsche menemukan mesin hibrid yang diberi nama Lancia Porsche Mix Hybrid. Usia Porsche pada saat itu adalah 18 tahun. Pada dekade 1920-an, mobil terus berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi dan penemuan-penemuan yang baru. Di Amerika Serikat bahkan banyak bermunculan industri mobil mulai dari skala kecil hingga skala besar, dan tampaknya mereka hanya bermodal besar saja dan mampu bertahan. Pada dekade ini pula pengenalan radio mobil sudah mulai diperkenalkan, sehingga pemilik mobil tidak merasa kesepian ketika berkendara sendiri. Beralih ke dekade 1940. Di pertengahan abad ini, kondisi dunia sedang dilanda peperangan. Industri otomotif pun terkena imbasnya, oleh karena itu mereka melakukan adaptasi dengan menciptakan kendaraan yang bisa bermanfaat di medan perang. Dan pada kali ini ditemukan jeep militer. Dan jeep ini merupakan sebuah temuan penting untuk mobilitas alat-alat peperangan, khususnya senjata-senjata, dan struktur dari mobil ini sangat cocok untuk kondisi tanah yang tidak rata. Berikutnya, di sini tampak mobil pertama dengan mesin injeksi pada tahun 1951. Tepatnya pada tahun tersebut, Perang Dunia telah usai sehingga pabrik otomotif bisa kembali mengembangkan inovasi teknologi yang mereka miliki saat itu. Memasuki dekade 1960, mobil sudah memasuki era yang lebih maju, sehingga mobil semakin memasyarakat dengan desain yang lebih unik, lebih menarik, dan fungsional. Tentunya hal ini tidak lepas dari pengaruh kehadiran VW Beetle yang punya desain yang unik dan tidak biasa, sehingga menjadi pionir bagi mobil-mobil lainnya. Pada tahun 1974, teknologi airbag ditemukan dan pada waktu itu sangat populer penggunaan sabuk pengaman untuk penumpang. Hal ini tidak lepas dari kecepatan mobil yang terus bertambah tinggi dari tahun ke tahun. Mesin-mesin yang digunakan pada masa itu mempunyai kapasitas yang semakin besar dengan kecepatan maksimal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, penggunaan sabuk pengaman sangat disarankan pada masa ini. Tentunya pada masa saat ini juga, bukan? Setelah Amerika Serikat sempat merajai industri otomotif ini, ternyata merek-merek Jepang seperti Honda dan Toyota bahkan juga bisa mampu menembus pasar Amerika Serikat. Wow, keren sekali. Produsen Jepang menawarkan kendaraan yang berbeda, khususnya berbeda dengan produk dari negeri Paman Sam, sehingga menarik minat masyarakat di sana. Teknologi yang dikembangkannya pun mampu bersaing dengan mobil-mobil produksi Amerika. Dekade 2000-an hingga masa saat ini, produksi mobil terus berkembang pesat, terutama pada saat ini karena teknologi sudah berkembang, sehingga pada saat ini kendaraan diciptakan lebih efisien dan ramah lingkungan. Nah, itu tadi sejarah tentang mobil dan perkembangannya. Bagaimana, John? Apakah kamu paham? Jadi berbeda ya dengan dinosaurus. Pada masa dinosaurus tidak ada mobil. Oh iya, aku paham. Lalu John bergegas tidur sambil membayangkan dia merakit mobil sendiri. Good night, John. Have a nice dream. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya.